Nah, mengenai jalannya pertandingan sendiri, menurut saya cukup monoton ya. Jadi, bagaimana timnas lebih banyak melakukan long ball dari belakang, tidak membangun serangan dari bawah. Tentunya mereka mencoba ya membangun serangan dari bawah, tapi mungkin jarak antar lini terlalu jauh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang pertandingan uji coba antara timnas Indonesia melawan Bangladesh. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe channel ini dulu ya, agar tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya, teman-teman, seperti yang kita tahu, timnas Indonesia, timnas senior Indonesia sedang mempersiapkan diri jelang kualifikasi Piala Asia 2023 ya. Kita di kualifikasi Piala Asia tergabung di grup ya cukup berat lah, yaitu ada Kuwait, Jordania, dan Nepal. Mungkin di antara tiga klub tersebut hanya Nepal yang setara lah. Kuwait dan Jordan sedikit di atas kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengalahkan ya. Kita tanggal 8 memulai laga pertama menghadapi Kuwait. Timnas Indonesia mengagendakan uji coba menghadapi Bangladesh di Stadion Jalak Harupat Bandung. Dan ada beberapa pemain yang belum bisa hadir, seperti Egy dan Witan. Witan kan sedang dispensasi karena menikah. Egy cedera di pertandingan terakhir kemarin di SEA Games. Kemudian Ricky Kambuaya juga izin menikah. Evan Dimas masih cedera. Jadi boleh dibilang kekuatan timnas Indonesia kemarin menghadapi Bangladesh tidak full tim lah gitu ya. Selebihnya masih oke. Kiper Nadeo Argawinata, kita seperti yang kita tahu, kiper ya melimpah lah. Kiper ada Nadeo, ada Hernando Ari. Kemudian di tengah kemarin dipasang Fahrudin Arianto dan Rizky Ridho, yang sepertinya duet ini apa ya, sudah menemukan chemistry atau duet ini yang paling disukai oleh Coach Sintayong. Nah, kemudian di kanan ada Asnawi Mangku Alam, dan di kiri Pratama Arhan sudah kembali ya, is back lah. Kemudian di tengah ada Mark Klok seperti biasa, kemudian dan berduet dengan Rahmat Irianto dan Stefano Lillivali. Jadi Stefano Lillivali ini kembali dipanggil timnas Indonesia. Kemudian di depan atau di sektor sayap ada Sadil Ramdhani, ada Irfan Jaya, dan striker diturunkan Muhammad Rafli, pemain Arema ya. Jadi sebetulnya sebagian besar sih masih pemain-pemain timnas yang kemarin bermain di SEA Games, tapi mungkin minus Egy dan Witan dan Ricky Kambuaya. Nah, mengenai jalannya pertandingan sendiri, menurut saya cukup monoton ya. Jadi, bagaimana timnas lebih banyak melakukan long ball dari belakang, tidak membangun serangan dari bawah. Sebetulnya, mereka mencoba ya membangun serangan dari bawah, tapi mungkin jarak antar lini terlalu jauh. Mark Klok terlalu ke belakang, dia berdiri di depan 4 back atau di depan 2 center back, atau terkadang dia berdiri sejajar dengan center back. Sementara Lillivali cenderung lebih di belakang striker. Jadi ada gap antara Lillivali, Irianto, dan Mark Klok, sehingga mereka tidak bisa memainkan dari kaki ke kaki. Kebanyakan mereka long ball ke sayap atau long ball langsung ke striker. Itu satu masalahnya. Yang kedua, belum maksimalnya penampilan Asnawi dan Arhan. Nah, kalau kita melihat di Piala AFF kemarin, salah satu yang menjadi poros kekuatan Coach Sintayong itu kan di wingback ya, antara Arhan dan Asnawi. Mereka kerap kali melakukan akselerasi, kerap kali melakukan shooting, atau bahkan banyak memberikan assist. Tapi di pertandingan kali ini saya harus akui bahwa penampilan Arhan dan Asnawi belum di top performa. Dan Asnawi bahkan diganti ya di babak pertama berakhir, dia kembali cedera. Sementara Arhan seperti terlihat masih kaku, atau seperti terlihat karena kan di Tokyo Verde dia belum bisa dimainkan. Entah apalah alasannya, entah faktor non teknis atau faktor teknis, faktor adaptasi dan lain-lain. Yang jelas Pratama Arhan belum bisa mendapatkan kesempatan bermain di Tokyo Verde, sehingga terlihat permainannya belum sebaik di Piala AFF kemarin. Jadi salah satu masalahnya di sektor wing, di sektor back sayap, Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam belum bermain secara maksimal, sehingga terlihat variasi serangan timnas ini agak sedikit monoton. Dan Irfan Jaya yang bertugas sebagai sayap menurut saya kurang efektif. Dia pergerakan individunya bagus, skill individunya bagus, tapi terkadang pemain ini tidak tahu timing ya teman-teman. Terkadang dia seharusnya
mengoper, dia harus shooting. Beberapa kali tercatat, saya mencatat 2 kali dia menciptakan situasi yang berbahaya, yang seharusnya dioper ke temennya, dia malah shooting yang tidak terarah. Jadi Irfan Jaya ini masalahnya di timing kalau menurut saya. Kemudian Sadil, nah mungkin salah satu pemain yang bermain cukup bagus Sadil Ramdhani. Dia berkali-kali melakukan aksi individu yang merepotkan, tendangannya juga terarah dan berbahaya. Kita melihat bahwa Sadil ini memiliki peran yang penting di klubnya di Sabah ya, sehingga terlihat sekali permainannya semakin matang, emosinya semakin stabil, dan terlihat lebih dewasa. Saya salut dengan perkembangan Sadil. Kemudian juga di lini depan ada Muhammad Rapli. Ini pemain posturnya jangkung, ideal, punya kecepatan, juga cukup punya finishing yang bagus. Tapi mungkin Rapli ini kan baru dipanggil lagi ya, dia baru punya caps timnas 3 kali sebelum pertandingan tadi, sehingga terlihat belum nyetel dengan teman-temannya ya. Nah, ada lagi yang menggembirakan yaitu Mark Klok. Menurut saya peran Mark Klok semakin terlihat, semakin lebih baik dibandingkan SEA Games kemarin. Menurut saya lebih baik. Mark Klok terlihat mulai padu lah, meskipun tetap belum maksimal ya. Rahmat Irianto juga seperti biasa memutus serangan lawan, dia juga kerap kali naik membantu serangan. Begitupun Lily Pali yang berperan sebagai playmaker atau second striker. Dia juga bermain cukup mobile, cukup bagus, menciptakan satu peluang di sundulan kepala tapi masih bisa ditahan. Jadi secara keseluruhan menurut saya karena lawannya Bangladesh, permainan kita belum optimal. Kemudian juga salah satu yang kita tidak melihat lagi pasca Piala AFF adalah pressing. Di Piala AFF salah satu kunci kemenangan timnas adalah pressing. Mereka melakukan pressing di pertahanan lawan 4-5 pemain gitu kan, atau 4 pemain. Nah, di beberapa pertandingan termasuk SEA Games, pressing timnas itu seperti tidak terlihat gitu kan. Karena apa? Semakin kita mempressing lawan, itu membuat para pemain lawan kebingungan. Pasti pemain lawan terpaksa harus melakukan long ball ke depan karena tidak ada jarak atau tidak ada ruang yang diberikan kepada pemain lawan untuk melakukan passing gitu. Nah, pressing ini seperti hilang di pertandingan kemarin, termasuk di SEA Games kemarin gitu kan. Jadi ini juga saya juga nggak tahu ya apa yang terjadi dengan timnas dan Coach Sintayong. Mungkin kita harus berpikir positif ya teman-teman. Mungkin Coach Sintayong sedang melihat-lihat siapa pemain yang paling pas, terutama di sektor striker gitu. Jadi kesimpulannya para pemain timnas atau timnas Coach acuan Sintayong ini, timnas senior, belum sebaik di Piala AFF kemarin. Karena apa teman-teman? Ekspektasi supporter timnas kan tinggi. Bagaimana kita berprestasi di Piala AFF? Bagaimana permainan kita pun cukup menghibur, cukup bagus, bermain dengan sepak bola modern, membangun serangan dari belakang. Nah, belakangan ini kembali long ball ke depan itu kan sebetulnya tidak efektif. Karena apa? Mayoritas pemain timnas kan tidak terlalu tinggi. Memang mereka punya kecepatan, tapi menurut saya timnas Indonesia ini cocoknya ya dari kaki ke kaki. Mereka melakukan kombinasi 1-2 sentuhan, melakukan pressing. Itulah sepak bola modern ya teman-teman, karena kita punya kok kualitas pemain yang bagus gitu kan. Apalagi nanti ketika Egy dan Witan main, tentu variasi serangan akan lebih bagus. Nah, dan mungkin sedikit catatan bagi saya teman-teman, kalau memang Coach Sintayong sudah mentok mencari striker nih, nggak ada lagi striker yang bagus misalnya. Dia sudah coba Dedik, dia sudah coba Ezra, dia sudah coba Rafli, dia juga kemarin memainkan Dimas Derajat. Kalau memang mentok ya, menurut saya harus mencari alternatif strategi lain. Jadi taktiknya yang diubah gitu kan. Ini mentok striker, bisa aja Egy atau Sadil dimainkan sebagai false nine gitu kan, striker bayangan gitu kan. Jadi karena kan kalau kita melihat striker di Indonesia juga seperti yang kita pernah bahas, masalahnya kan hampir setiap klub di Liga 1 bermain dengan striker asing gitu. Sehingga striker-striker timnas, bibit-bibit lokal ini tidak terlihat. Paling pemain-pemain yang masih dipanggil sekarang seperti Rafli, Dimas Derajat, kemarin Dedik, Ezra, itu kan pemain-pemain yang masih mendapat kesempatan oleh klub yang meskipun tidak selalu menjadi starter. Jadi ini masih menjadi PR bagi Coach Sintayong dan tentu saja PSSI. Kami berharap sebagai supporter timnas yang terbaik bagi timnas, semoga di kualifikasi Piala Asia bermain lebih baik lah at least. Ya mungkin itu dulu dari ulasan bola kali ini, dan salam olahraga.